Reza Nauli SPDI, yang terhormat Ustadz yang telah kita undang, Al-Ustadz Dr. Budi Rahmadi MA, yang terhormat Ustadz dan Ustazah yang hadir pada pagi hari ini, dan yang kami sayangi serta kami cintai, santri dan santriwati fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fattahil jalal alladhi an'amana al-istiqlal bi'aidil abqar ba'dama marrat alaina usurul isti'mar. Thumma salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad afsahul arabi mantiqa wa man nataqa bid-dad wa adyaduhum lisana wa ahsanuhum khuluqa wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. First of all, let's thank to Allah, the Almighty, who has been given us some mercy and blessing until we can meet together in this happy place and time. Yang kedua, salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ia telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang yang syafaatnya kita nantikan di yaumil akhir kelak. Baiklah, berdirinya kami di sini untuk membawakan acara Maulid Nabi tahun 1444 Hijriah dengan tema Rasulullah adalah tauladan dan idolaku. Al-Barnamajul Awal Al-Iftitah. The first agenda is opening. Acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan melafazkan Al-Basmalah. Al-Barnamajul Thani, Qira'atul Qur'anil Karim. The second agenda is reciting of Holy Quran. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh saudara kita, Rizky Andrian Syah Nasution. Kepada saudara, kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن
أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Saudara Rizky Andriansyah Nasution. Al-Barnamaj al-Thalith At-Tawjihat wal-Irsyadat. The third agenda is prefaces. Acara yang ketiga, kata sambutan. Kata sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Kepala Pengasuhan Pesantren Modern Nurul Hakim, Al-Ustadz Zulhazzi Siregar ME. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Yayasan Haji Abdul Hakim Nasution, Buya Dr. Haji Windy Khaldun LCMH. Yang kami hormati Direktur Pesantren Modern Nurul Hakim Al-Ustadz Zulfahmi Nasution SH SPDI. Yang kami hormati Sekretaris Direktur Pesantren Modern Nurul Hakim Al-Ustadz Ibrahim SPDI, insyaallah akan menjadi kandidat Magister Pendidikan. Kita doakan bersama, mudah-mudahan Al-Ustadz dimudahkan urusannya untuk mendapatkan gelar tersebut. Amin ya robbal. Kemudian yang kami hormati Kepala Madrasah Aliyah Al-Ustadz Muhammad Idham Aditya MAG. Kemudian yang kami hormati pula seluruh
Dewan Asatidz dan Ustazat yang sudah meluangkan waktunya untuk berhadir di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Kemudian yang kami banggakan serta yang kami cintai santri dan santriwati pesantren modern Nurul Hakim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini Allah masih memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, sehingga di hari yang mulia ini insyaallah kita dapat berkumpul di masjid yang sama-sama kita cintai ini dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salat dan salam marilah kita hadiahkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yang mana hari ini insyaallah kita akan memperingati lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga nantinya insyaallah akan disampaikan ceramah atau tausiah oleh Al-Ustaz Dr. Huji Rahmadi MA. Dan asatidz dan ustazat yang kami hormati dan yang kami muliakan, santri dan santriwati yang kami banggakan serta kami cintai. Dalam sebuah buku yang berjudul Cahaya yang ditulis oleh Imam Abu Bakar bin Hasan Al-Attas Az-Zabidi, di sana disebutkan bahwa telah terjadi dialog antara Allah Subhanahu wa taala dan Nabiullah Daud alaihissalam. Saat itu Nabiullah Daud alaihissalam bertanya kepada Allah, "Ya Allah, nikmat apa yang terkecil di sisimu?" Kemudian Allah menjawab, "Adalah napas yang engkau gunakan dan hirup sehari-hari dalam kehidupan." Bayangkan, napas yang Allah berikan kepada kita yang menjadi oksigen kepada kita, itu adalah nikmat terkecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjut oleh Nabiullah Daud alaihissalam, "Terus nikmat apa yang paling besar di sisimu?" Apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Allah menyampaikan bahwa nikmat terbesar di sisinya Allah adalah dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini kita perlu mensyukuri daripada kehidupan yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga tahun ini 1444 Hijriah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperingati yang namanya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang output atau hasil yang kita harapkan nanti daripada peringatan ini adalah kita semakin berusaha untuk mentauladani dan menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai idola kita bersama. Selamat datang kami ucapkan pada Al-Ustaz yang sengaja kita undang. Artinya dari kisah itu, mari sama-sama nanti kita dengarkan dengan seksama apa yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz kepada kita, sehingga itu menjadi motivasi dan menjadi evaluasi bagi kita semua untuk mengarungi kehidupan yang lebih baik di hari-hari yang akan datang. Dan tentunya kepada santri dan santriwati yang kami harapkan adalah dengarkanlah dengan baik apa yang disampaikan Al-Ustaz nanti kurang lebih 1 jam. Maka dengan kalian mendengarkan dengan baik, mudah-mudahan Allah memudahkan kehidupan kita di kemudian hari. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala Pengasuhan Pesantren Modern Nurul Hakim, Al-Ustaz Zulhazi Siregar MA.
Kata sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Direktur Pesantren Modern Nurul Hakim, Al-Ustaz Zulfahmi Nasution SH SPDI. Kepada Al-Ustaz kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketua Yayasan Haji Abdul Hakim Nasution, Buya Dr. Haji Windy Khaldun LCMH, Sekretaris Yayasan, Sekretaris Direktur Pesantren Modern Nurul Hakim Ustaz Ibrahim MPD, kandidat Ketua Kepala Pengasuhan, Kepala Madrasah, beserta Al-Asatidz dan Ustadzat yang selalu di bawah naungan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus buat Ustadz kita Al-Ustadz Dr. Puji Rahmadi MA, selamat datang Ustadz kami ucapkan ke pesantren kami yang tercinta dan sederhana ini, pesantren tempatnya para juara, pesantren tempatnya calon-calon pemimpin masa depan, pesantren yang pernah menjadi pesantren terbaik se-Sumatera, pesantren yang pernah menjadi pesantren terfavorit se-Indonesia, dan pesantren yang pernah Ustadz Somad tak diterima di dalamnya. Insya Allah Ustadz, walaupun Ustadz tengok santri kita ini jumlahnya 300 sekian, tapi insya Allah pelan-pelan, step by step, kami akan menuju kembali ke masa dan era keemasan kami pada waktu yang lalu. Selamat datang kami ucapkan kepada Ustaz. Mohon maaf kami mungkin duduk sila, tutur sapa, sambutan kami yang kurang berkenan, plus jamuan kami yang kurang pas, kami mohon dimaafkan. Begitu juga nanti kiranya Ustaz ketika menyampaikan atau jihad wal irsyad dan tausiahnya kepada kita, kepada anak-anak kami, mohon bisa dimaklumi keadaan anak-anak kami, apalagi anak-anak kami ini jenjangnya SMP dan SMA, Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah. Anak-anak kami Ustaz adalah anak-anak yang unik Ustaz. Kenapa unik saya bilang? Kadang-kadang banyak ketawa, kadang-kadang banyak ributnya Ustaz. Jangankan menengok orang yang ketawa, menengok orang yang menangis pun ketawa orang itu Ustaz. Nah, itulah anak-anak kami ini. Tapi kami yakin Ustaz bahwa anak-anak kami ini adalah anak yang baik, anak yang pintar, anak yang beradab, dan anak-anak calon pemimpin masa depan. Anak-anak kami Ustaz kalau seandainya dalam tausiah nanti ribut di belakang, karena mereka cita-citanya jadi pengacara dan menjadi polisi pamung praja Ustaz. Kemudian yang di tengah, mungkin ini yang setengah baik, cita-citanya mau jadi dosen, mau jadi bupati, mau jadi camat Ustaz. Kemudian di depan, insya Allah di depan ini adalah anak-anak kita yang baik, santun, dan insya Allah cita-cita mereka adalah menjadi ulama masa depan, ulama kaliber dunia seperti Yusuf Qaradawi dan lain sebagainya. Insya Allah yang di depan ini akan menjadi gubernur, menjadi pangdam, menjadi kapolda, menjadi panglima TNI, menjadi kapolri, dan insya Allah menjadi presiden Republik Indonesia. Begitu juga anak-anak Ustadz yang putri, apalagi yang di depan, insya Allah selain mereka nanti menjadi alimah, ya, menjadi ustadzah kaliber dunia, dan insya Allah mereka nanti akan menjadi istri yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Kepada anak-anak Ustadz, selesainya nanti Ustadz dan Buya menyampaikan kata sambutan, kemudian masuk kepada Ustadz kita pengisi tausiah. Harapan saya anak-anak Ustadz
ketika mendengarkan tausiah Ustadz kita ini duduk yang manis, duduk yang rapi, tidak ada dengkulnya yang naik di atas, kemudian tidak ada yang bicara, tidak ada yang menegur kawannya, tidak ada yang tidur. Dengarkan baik-baik, kemudian buku yang dibawa harapan Ustadz diisi seperti perintah dari Ketua PKI kita Ustadz Zaki Al-Fayad SPD. Harapan Ustadz bukunya penuh, ya bukunya penuh. Gunanya itu apa? Untuk menambah khazanah keilmuan kita. Mudah-mudahan anak-anak Ustadz yang seluruhnya yang ada di sini sebelah kanan putra adalah anak yang baik, calon-calon pemimpin masa depan. Begitu juga anak-anak sebelah Ustadz yang sebelah kiri, dengarkan nanti ceramah Ustadz dengan sebaik-baiknya. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kita bersama, mudah-mudahan acara kita ini dapat berjalan dengan lancar, lincir, luncur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Direktur Pesantren Modern Nur Hakim Al-Ustaz Zulfahmi Nasution SH SPD. Kata sambutan yang ketiga yang akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Haji Abdul Hakim Nasution, Buya Dr. Haji Windy Khaldun LCMH. Kepada Buya kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita muliakan Direktur Pesantren Al-Qur'an Hakim Al-Ustaz Zulfahmi Nasution SPDI, Sekretaris Yayasan Ustaz Ibrahim SPDI MPD, kandidat Kepala Pengasuhan Ustaz Haji Sregar FE, Kepala Madrasah Sanawiyah Ustaz Reganuli SPDI, Kepala Madrasah Aliyah Ustaz Muhammad Idham Aditya MAG, seluruh asatidz, dan yang kita muliakan Ustaz kita Ustaz Dr. Susi Rahmadi MA, panjang gelarnya Ustaz. Ini saya cek tadi di internet, Ustaz ini mendapat Certified International Qualitative Research ya. Insya hari yang kita undang ini tidak main-main, sudah pakar, apa yang disampaikan sudah terbukti sebenarnya. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan nanti menjadi pelajaran. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anak buya semuanya dan seluruh hadirin yang hadir pada Maulid Nabi Muhammad Rasulullah SAW, mari kita dengarkan ya terusnya nanti dari Ustaz. Tema kita adalah Rasulullah adalah tauladan dan idola. Seperti yang dikutip dalam kitab Fathul Bari, jika tidak salah, Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan salah satu bukti seseorang itu mendapatkan atau merasakan manisnya iman adalah cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah SAW. Dan bukti itu ditandakan dengan ridho, taat terhadap ajaran Rasulullah SAW. Sekali lagi, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz nanti dapatkan pencerahan untuk kita semua, untuk kita amalkan. Tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh Direktur. Kami di sini mengucapkan ahlan wa sahlan Ustaz di Ma'had Nurul Hakim. Mohon maaf, mungkin di sana sini masih banyak kekurangan dalam penyebutan kami. Kepada panitia, terima kasih sudah bersusah payah menyelenggarakan bekerjasama dan seluruh asatidz dan anak-anak kami semuanya. Mungkin ini kan yang dapat kami sampaikan
Dan selanjutnya kita dengarkan tausiah dari Ustaz Dr. Puji Rahmadi MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Yayasan Haji Abdul Hakim Nasution, Buya Dr. Haji Windy Khaldun LCMO. Al-Barnamajul Rabi' Mau'izatul Hasanah. The fourth agenda is religion speech. Acara yang keempat, ceramah agama sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Puji Rahmadi MA. Kepada Al-Ustaz kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Emang enak si buah mangga kalau dimakan bersama-sama. Mari jawab salam Ustadz dengan penuh bahagia. Mudah-mudahan kita semuanya jadi orang kaya, calon penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita jadi orang kaya. Tapi calon penghuni surga. Enak gak tuh? Enak. Udah kaya, masuk surga. Subhanallah. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabihil hadits, man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kita hormati Buya Dr. Windy Khaldun LCMO, beliau ketua yayasan yang sudah menyampaikan sambutan kepada kita semuanya. Yang kita muliakan Ustadz Zulfahmi Nasution SH SPDI. Beliau adalah direktur yang kalau nengok wajahnya mungkin banyak wanita naksir sama beliau. Kemudian Kepala Madrasah Aliyah, Madrasah Sanawiyah, para asatizah yang hadir hari ini, seluruh pengurus yayasan, kemudian yang Ustadz sayangi, anak-anak Ustadz, santri, santriwati, pondok pesantren modern Nurul Hakim, calon-calon orang sukses di masa yang akan datang. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini adalah hari ke-13 bulan Rabiul Awal tahun 1444 Hijriah. Biasanya kalau kita sudah dengar Rabiul Awal, ingatan kita langsung tertuju pada Maulid Nabi.
apalagi kita orang Indonesia. Orang Indonesia kalau udah yang namanya maulid itu sudah mikir gimana ya kita memperingatinya. Dan alhamdulillah hari ini kita memperingatinya. Pak Ustadz, ada yang bilang maulid itu bid'ah Pak Ustadz. Ya suka hati dia jalan. Ya kita nggak usah bilang-bilang bid'ah ya kan. Ya, ada katanya maulid itu nggak pernah diajarkan Nabi, nggak ada hadisnya, nggak ada dalilnya. Itu kan versinya dia, versinya kita lain. Dia terjebak dengan istilah atau nomenklatur, tapi kita terjebak dengan isi atau substansi. Kalau yang dilihatnya adalah covernya, istilahnya maulid itu nggak ada. Tapi kalau dilihat isinya, semuanya hadisnya jelas. Makanya kita ini ya kalau sebagai seorang santri, santriwati, ya kita sama-sama harus cerdas. Jelaskan juga sama masyarakat bahwa maulid itu bagus. Dan maulid ini adalah bahagian dari kearifan lokal Indonesia. Pak Ustadz, nggak ada di Arab maulid ini Pak Ustadz, nggak ada. Di Arab nggak ada. Yakin kalian kan nggak ada. Ya, nanti kalian ngomong aku begini. Masa nggak yakin orangnya? Ya, udah nggak ada itu maulid di Arab. Ustadz pernah khusus di tanggal 12 Rabiul Awal umroh. Ya pas 12 Rabiul Awal Ustadz di Masjid Nabawi. Ustadz tengok-tengok lah apa yang dilakukan oleh mereka ini waktu 12 Rabiul Awal. Ternyata nggak ada apa-apa di sana. Jadi temuannya nggak ada Pak Ustadz, nggak ada. Yang sesuatu banget gitu nggak ada. Ya, nggak ada. Kalau kita kan sesuatu banget gitu ya. Kok gitu? Iya karena memang orang tuh nggak ada buat acara maulid gitu nggak ada. Ya. Makanya kalau pakai ukuran orang Arab, kita ukurlah orang Indonesia, ya nggak betul lah. Masa pakai ukuran orang Arab? Orang Arab kok nggak ada acara maulid Pak Ustadz? Karena orang Arab nggak suka buat acara. Awak suka kali buat acara. Orang Indonesia ini sikit-sikit acara. Nanti wisuda buat acara, syukuran wisuda. Ya, nanti anaknya hamil buat acara. Ya, maksudnya punya anak nikah, habis itu anaknya hamil, syukuran. Ya kan? Habis itu yang hamil ya udah 7 bulan, syukuran. Itulah kalau orang Jawa bilang tingkepan. Bahkan di Medan Ustadz pernah diundang ceramah di Tasbih 1. Ustadz bisa ngisi ceramah di rumah saya. Tanggal berapa Pak? Tanggal sekian, jam sekian Pak Ustadz. Oh insya Allah bisa Pak. Acara apa? Alhamdulillah Ustadz, anak saya yang nikah 1 tahun yang lalu sekarang sudah hamil. Oh acara 7 bulan ya Pak ya? Bukan Pak Ustadz, acara 4 bulan kehamilan anak saya. Loh tapi biasanya 7 bulan Pak. Ya suka hati kami lah Pak Ustadz. Tapi Buya Windy, saya dalam hati ini batin saya cocok lah kalau bisa tiap bulan syukuran. Dan kalau bisa aku aja yang diundang. Iya. Orang Indonesia ini sikit-sikit acara. Memang itulah tradisi kita. Makanya kalau kita diukur dengan tradisi orang Arab, ya jauh lah. Arab sama Indonesia itu dari kulturnya beda. Orang Indonesia dengan orang Arab jauh. Makanya kita ini suka-suka buat acara. Udah buat aja lah. Ada ulang tahun buat acara. Pasti ya. Gak apa-apa Ustaz ulang tahun. Gak apa-apa. Yang penting jangan tiup lilin. Udah itu aja. Karena apa? Karena tiup lilin itu ada kajiannya tasabbuh. Dalam hadis Nabi, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum maka termasuk dalam golongan mereka. Maka kalian kalau ulang tahun boleh ya. Nyanyinya dirubah dari happy birthday menjadi mabruk alfa mabruk. Nah, itu aja. Kalau nggak ada ulang tahun nanti dulu. Nah, apalagi nggak ada tiup lilin. Ini anak pesantren tiup lilin pula kan? Oh ini nggak enak kita yang Ustaz ya. Kalau anak pesantren tiup lilin, Ustaz punya anak 4, asal ulang tahun pakai ini kue ulang tahun, boleh? Boleh, nggak apa-apa asal jangan ada tiup lilin. Kalau dulu nih,
masih ini zamannya Ustaz Zulfahmi kecil-kecil dulu. Nah, itu ulang tahun. Lilinnya itu nggak pakai lilin sekarang. Kok lilin sekarang itu kan paling banyak cuma 2 kan? Karena lilinnya angka. Umur orang pun paling banyak 2 angkanya itu. Jarang sampai 3 angka cepet gitu, jarang. Ya kan? Nah, umur orang itu rata-rata 2 angka. Sekarang ini kan pakai lilin angka. Kalau dulu lilin itu nggak ada bentuknya angka, ya lilin tegak gitu aja. Jadi disesuaikan sama umurnya. Kalau umurnya 5 tahun, ulang tahun ke-5 lilinnya 5. Ulang tahun ke-10 lilinnya 10. Ulang tahun ke-20 lilinnya 20. Ada nenek-nenek ulang tahun ke-70 lilinnya 70. Cucunya bilang, "Nek, tiup nek, tiup." Datang neneknya nggak tahu diri, ditiup juga. 70 lilin nggak mati-mati, malah nenek itu duluan yang mati. Kalau ada nenek-nenek yang lilin ulang tahun mati, matinya bukan mati syahid, tapi mati offside. Mati offside, mati sebelum bertobat kepada Allah. Ya. Nggak apa-apa, buat acara ulang tahun itu nggak apa-apa. Memang kita suka buat acara lah. Udah, kalau orang Arab nggak suka buat acara. Itulah makanya berlaku kaidah usul fikih. Taghayyurul ahkam bi taghayyuril azman wal amkan. Berubahnya hukum itu bisa dipengaruhi oleh berubahnya waktu dan berubahnya tempat. Lah kita di Indonesia kearifan lokalnya beda. Al-ada al-muhakkamah dalam kaidah usul fikih itu, adat itu bisa menjadi hukum. Karena apa? Karena memang di setiap daerah itu ada kebiasaan-kebiasaan. Coba kita tengok orang Arab. Orang Arab kalau perempuan bekerja itu aib bagi suaminya. Orang Indonesia perempuan bekerja itu marwah bagi suaminya. Sekarang ini naik marwah laki itu karena bininya kerja di Indonesia. Kalau di sana jatuh marwah laki-laki itu. Nah, apa buktinya Pak Ustadz? Loh, saya sendiri kena. Pulang kampung ditanya sama orang kampung, "Puji, ya, kau di Medan kerja di mana?" "Oh, aku dosen di Pancabudi." "Oh, mantap kau ya dosen." "Istrimu kerja di mana?" "Istriku ibu rumah tangga." "Oh, macam nggak semangat nih." Kawan satu lagi ditanya, "Yur, kau kerja di mana?" "Aku di Prudensial." "Oh, mantap kau Yur." "Istrimu?" "Istriku PNS." "Dipandai kau juga cari bini ya." Giliran istrinya PNS, katanya pandai cari bini. Jadi aku ibu rumah tangga bini pun jadi aku nggak pandai cari bini. Tapi ini potret bahwa di Indonesia memang kayak gitu. Jadi istri kenapa kok nggak Ustadz kasih kerja? Memang enggak. Saya dari semenjak lajang berijtihad dalam diri saya, selama aku mampu, nggak akan pernah aku izinkan istriku bekerja. Nah, ini jangan nangis, boleh. Cocok? Kalau masih kecil-kecil cocok. Berarti udah dinikahin kan nggak cocok. Ustaz, istri Ustaz nggak tamat S1 ya? Jangan sepele. Istri Ustaz tuh alumni IAIN, pendidikan matematika. Istri Ustaz itu kali-kalinya bagus. Bagi-baginya kurang. Istri saya Ustaz, kali-kalinya bagus. Asalkan pagi, dia selalu nanya. Tadi saya ngisi ceramah subuh ditanya, "Abi, hari ini berapa tempat?" Saya bilang, "Ini 6 tempat." Oh, jelas itu. Ya, jadi kalau kali-kalinya bagus. Minta kerja ke istri saya? Minta. Ya, saya bilang, "Umi nggak usah kerja ya." "Abi kerja kenapa, Bi?" "Kenapa?" "Untuk kali di rumah." Udah, Umi nikmati aja di rumah. Abi percuma lah Umi kuliah 4 tahun di IAIN, ijazahnya nganggur, ilmunya juga nggak bermanfaat. Foto dulu. Iya, nanti ini mau dipajang di mancing masalahnya. Pas teman aku gini.
saya sama Ustaz Zulfahmi. Gimana? Dibilangnya, Abi percuma lah, Umi kuliah 4 tahun, ijazahnya nganggur, ilmunya juga nggak ngalir. Saya bilang, istri itu nyari ilmu, ngalirkan ilmunya sama anak. Udah, itu kali ya bilang. Kerjaan apa, Bi? Enggak. Abi sampai ini masih minta kerja aja dia. Lama-lama Ustaz Zulfahmi, saya memikir kayak mana lah caranya supaya bini saya ini nggak minta kerja aja. Alhamdulillah dapat ide. Asalkan istri saya minta kerja, saya hamili dia. Makanya Ustaz nikah tahun 2011, sekarang anak Ustaz sudah 4. Asalkan anak Ustaz lahir usia 2 tahun, udah mulai istri Ustaz minta kerja. Asalkan 2 tahun minta kerja, wah milih. Lahir anak kedua 2 tahun minta kerja, wah milih lagi. Sekarang anak Ustaz yang nomor 4, usianya 2,5 tahun, tapi istri Ustaz belum minta kerja lagi. Kalau sempat Buya, dia minta kerja lagi jelas. Nah, pesannya ingat ya pesannya, bahwa di Arab itu perempuan tuh nggak kerja, ya. Tapi kalau di Indonesia rata-rata perempuan itu kerja. Salahkah Indonesia? Ya tergantung lah. Ya, kalau ukurannya kearifan lokal di Arab salah. Tapi kalau kita di sini tanya lah ustaz-ustaz kita yang di sini ya kan, ulama-ulama ini, apakah boleh wanita berkarir? Nah, itu nanti pertanyaannya. Nah, ini tergantung kepada masing-masing ustaz, masing-masing ulama, ijtihadnya ada. Tapi secara umum wanita berkarir di Indonesia itu boleh. Tapi itu aja. Apalagi yang beda Pak Ustaz? Ya. Ada lagi, ada. Kalau di sana, maaf ya Bu ya, kalau di sana laki-laki poligami itu marwah. Kalau di Indonesia poligami dianggap aib. Makanya ustaz-ustaz yang mau poligami jangan di Indonesia lah Ustaz. Tidak aja ke Arab dulu. Berat kalau di sini. Nah, jadi di sini apa Pak Ustaz tugas kita? Laki-laki kalau mau poligami payah. Makanya laki-laki di Indonesia cukuplah sering-sering cerita poligami. Coba kalau udah mau poli ustaz-ustaz nih, alah, lewat cewek, cocok tuh. Apa? Untuk kodam 2. Iya kan Ustaz? Iya jangan Ustaz bilang tadi aja Ustaz. Ya kenapa? Karena memang rata-rata juga kayak gitu. Saya di kampus, ya dosen-dosen datang, dibilang pada kan siap, nah, dulu kita apa ini cakap-cakap, asal lewat mahasiswa yang lumayan, apa katanya cocok pada kan, apa bisa itu katanya, ada ceritanya sih itu aja wajar. Karena apa? Karena ketidakmampuan kita untuk poligami. Makanya cakap aja kerjaan. Jadi Bu, ustazah kalau suami ustazah lihat asli cerita poligami aja, ustazah gak usah khawatir, pasti itu suami ustazah tidak akan poligami. Tapi kalau ada suami ustazah kawannya asli cerita poligami, dia itu udah 3 bininya ustazah. Hati-hati, udah 3 itu. Dalam artinya apa? Kalian banyak cakap. Aku udah 3.
Makanya sama yang diem-diem itu ngeri awalnya kan, ngeri. Nah, ukuran kekayaan di sana apa mobil? Enggak. Apa harta yang banyak? Enggak. Asalkan kita ke sana, wah ini pedagang Arab tuh mau belanja, musuh-musuh awal, megang-megang awal, nanya kam zaujuka, berapa istrimu? Wahid, langsung bilangnya anta miskin. Coba kita tes nanya dulu sama Ustaz Zulfahmi ya. Ustaz, kam zaujuka. Pedagang Arab nih, pedagang Arab. Kamu zaujuka, jawabannya wahid. Wahid faqat atau wahid. Kalau Ustaz jawab wahid, langsung Ustaz bilang anta miskin. Ya, tapi memang gitulah ya. Awak ini cerdas-cerdas selama memahami kearifan lokal. Kita aja di Indonesia ini yang sukunya beda-beda, bisa lain-lain kok kebiasaannya. Ada yang nikah orang Mandailing pakai makobar. Ya, saya dapat istri orang Mandailing. Ya, makobar. Yang pakai apa itu kan? Bolang yang apa? Tapi bolang belum. Ustaz Lana sendiri kan? Istri kulubis. Yang ini topinya gini. Bulang. Itu Bu, kalau saya memang saya rasa loh, waktu di pelaminan pas pakai itu mau gini. Makanya aku tengok di dokumentasi nikah tuh, lo kepalaku kok tengok-tengok mana? Rupanya karena berat itu kan. Udah, habis itu turunlah kami dari pelaminan, itulah keluarga ngumpulkan kita kan. Wah, itulah tuh, duduk awal di situ. Semua yang ada di ruangan itu bercakap. Ada 30 orang bercakap. Saya cerna-cerna, pesannya sama semuanya. Baik-baik kalian yang satu kalian baik-baik. Cuman beda intonasi aja. Ya kan? Dalam hati awak orang Jawa, ya apa dalam hati orang Jawa? Maunya mewakili aja nampak satu orang. Ini 30 orang bercakap semuanya. Nggak efektif dan efisien. Udah, tapi jangan mengukur adat Mandailing dengan adat Jawa. Nggak boleh, karena orang Jawa dengan Mandailing punya adat yang berbeda. Ya sama, orang Mandailing nengok kami, itu tengok orang Jawa. Kenapa rupanya? Masa nikah pecah telur. Kayaklah telur dipecah digoreng. Itu orang Jawa mubazir. Jangan begitu, nanti payah kita berantem kerjaan. Masuk Melayu. Sikit-sikit pantun. Pintu 1 pantun, pintu 2 pantun, pintu 3 pantun. Yang stres apa? Yang bawa balik. Ya, saya pernah pengalaman bawa balik dari mulai gini, percaya diri bawa balik kan. Rupanya masuk pintu 1, 10 menit turun ke bawah. Masuk pintu 2, 10 menit lagi makin turun. Lama-lama ganjal ke perut. Nah, karena nih Melayu ini gila pantun, tapi orang Melayu keindahan adat istiadatnya itu terletak pada pantun. Makanya jangan mengukur kebiasaan kita ini, mengukur kebiasaan orang dengan kebiasaan kita. Itu namanya tidak proporsional. Nah itu dia. Oke? Ini maulid. Pautan substansi dari maulid ini apa? Menunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi. Orang menunjukkan rasa cinta kan lain-lain, ekspresinya beda-beda. Ya biarkanlah orang berekspresi untuk menunjukkan rasa cinta. Ada seorang suami cinta dengan istrinya, begitu istrinya ulang tahun, disiapkan tempat-tempat yang romantis. Yang ada lupe-lupenya itu. Padahal tempatnya aja romantis, makanannya cuma goreng pisang. Tapi dia tahu istrinya suka yang romantis, ya kan? Ya, bagus. Itu pasangan suami istri yang keren kalau kayak gitu. Romantis. Jangan awal jadi suami istri yang si tegang aja. Mukanya tegang kali. Nengok bininya. Tapi jadi istri Ustaz Zulfahmi kayaknya bahagia.
Kenapa? Karena Ustaz Zulfahmi ini senyum aja udah sejuk hati bini. Tapi nggak tahu aku kalau senyumnya bersifat sektoral, hanya di pesantren aja senyum, di rumah udah nggak. Ya. Tapi kalau romantisan, keren. Ibu-ibu juga, ustazah, jangan awal monoton sama ini. Yang bilang, Ustaz aku nyanyi boleh nggak? Boleh nyanyi. Kayak India itu kan enak kan, lagi sedih nyanyi, lagi bahagia nyanyi, lagi pakai mana-mana nyanyi. Pokoknya orang tersebut nyanyi lah. Kita boleh Pak Ustaz? Ya boleh, asalkan nyanyinya jelas. Jelas lah nyanyinya. Nyanyi romantis silakan. Saya sudah sering bilang sama ibu di pemerintahan, Bu, kalau suami Bu pulang sambut. Suami kan pulang, tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Abang ya bang? Iya dek, bentar ya bang, adik bukain pintunya. Bukain pintunya terdekat, bang. Jangan sepele. Gara-gara bini bukakan pintu, senyum, hilang capek suami. Kalian kan nggak ngerasain. Rasa dengan kami. Nah, ini enggak, giliran suami pulang, tak assalamualaikum, waalaikumsalam. Abang ya bang? Iya dek. Bang, itu pintu nggak dikunci bang, buka aja sendiri bang. Jangan bengkek kali abang. Kalau itu Ustaz, kayak mana Ustaz? Ya ampun ya Allah, makin capek. Apalagi kalau istrinya pandai nyanyi. Begitu pulang suaminya tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Abang ya bang? Iya dek, bentar ya bang, adik bukain. Buka pintu kerankan, senyum langsung dinyanyikan. Dalam sepiku, dalam gelapku, kaulah pijarku dalam hatiku, engkaulah cintaku. Suaminya heran nengok bininya. Masuk suaminya ke kamar, ikutin bu, ikutin Ustazah. Sampai di dalam kamar, peluk dari belakang. Udah dipeluk, lanjutkan. Kaulah lentera di dalam jiwa, kuatkan raga, peluk nan cinta, semoga abadi, cintaku selamanya. Nah, suaminya makin heran nengok bininya. Akhirnya dibalas oleh suaminya dengan satu lagu. Bila Israel Bang, abang pula ada lagu romantis abang pada aku bila Israel. Kamu tengok uang tabiat. Enggak pernah kok kayak gini. Ini kok kayak gini pula. Berarti kok buang tabiat. Bila Israel aja untuk kamu. Maaf ya, karena nggak terbiasa. Sama itu panggilan kan. Kalau kita ini cerita contoh Nabi, Nabi manggil istrinya dengan panggilan istimewa. Aisyah dipanggil apa? Umairah. Itu contoh. Aisyah dipanggil Umairah. Ya, itu yang dicontoh. Tapi nggak mesti kali Umairah. Ada bapak-bapak salah paham. Karena dengan ustaz ceramah, oh istri Nabi dipanggil Umairah. Aisyah namanya, tapi panggilannya Umairah. Pulang dia langsung praktekannya. Pulang ke rumah, dibuka pintu sama istrinya, langsung ya Umairah. Bininya heran loh, bang siapa Umairah bang? Ya tahu lah deh, tapi nama aku apa ya abang? Kok abang panggil Umairah? Abang tadi baru dengar ceramah Ustaz bilang Nabi manggil istrinya bukan Aisyah tapi Umairah, makanya abang panggil adik Umairah. Oh gitu ya bang? Iya. Tapi bang tahu nggak bang arti Umairah itu apa bang? Nah itulah lupa bang. Bang, Umairah itu artinya yang putih kemerah-merahan bang. Oh gitu ya dik? Berarti nggak cocok sama kau lah ya. Kau kan hitam legam. Jadi bang, panggilan ku apa bang? Ya Hajar Aswad. Habis itu langsung ditutup balik begitu. Ya kan udah mampu aja tinggal makan. Jadi baik-baik dalam masa Allah. Ya, kita mengekspresikan rasa cinta ini hak kita masing-masing. Nah, perkara teknisnya itu kita yang atur. Tapi kalau substansi dalam ajarannya,
jangan ada yang melanggar syariat. Dan itu aja. Nah, baru kemudian kalau kita cinta dengan Nabi, apa manfaatnya Pak Ustaz? Loh kan hadisnya tadi jelas. Man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Siapa yang mencintaiku, maka nanti dia akan bersamaku di dalam surga. Awas sih, masuk surga aja udah seneng banget. Apalagi masuk surga, di dalam surga ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Itulah yang kita harapkan. Udah jelas kan? Nunjukannya terserah kita kayak mana cara kita menunjukkan rasa cinta. Ada yang sering bersolawat, cocok? Kalian kalau di pesantren ini daripada nyanyi enggak bagus solawat. Sekarang pilihan solawat kan udah banyak kan. Ya, lagu-lagu solawat tuh enak, bisa disesuaikan dengan suasana hati kita. Kalau suasana lagi bahagia, lain lagu solawatnya. Kalau suasana lagi sedih-sedih sedikit, lain. Kalau lagi sedih kayak mana Pak Ustaz? Nadanya cari yang nada-nada sendu. Sallallahu ala Muhammad. Ayo. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Tuh, nadanya sendu kan? Kok orang lagi misalnya banyak masalah, kiriman belum datang. Sallallahu ala Muhammad. Oh kenapa? Kiriman belum datang. Sallallahu. Itu suasana. Tapi kalau lagi bahagia, lain. Agak nadanya agak bagus. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nah, itu disesuaikan. Enak lu sekarang nyanyi sholawat udah banyak. Cuma Ustaz yang nggak setuju kalau sholawat itu dibuat lagunya DJ. Nah, cuma kan ada kan di medsos itu ya kan Bu ya kan. Nah, di medsos itu ya ada lagunya DJ. Ya musiknya musik DJ gitu ya. Tapi isinya sholawat, itu kurang pas karena menurunkan marwah sholawat. Nah, mencintai Nabi, rajin bersolawat kepada Nabi. Yang kedua, bila Rasulullah adalah teladan dan idolaku. Kalau idolaku berarti diikuti. Kalau teladan berarti ditiru. Cocok? Nah, apa yang bisa kita tiru dari Nabi? Kalau penjabaran dalam kitab-kitab sirah nabawiyah itu terlalu ini, ya kemudian kitab-kitab yang menjelaskan tentang Rasulullah itu sangat banyak, tapi Ustaz hanya merangkum dalam satu ayat Allah. Quran surah Al-Fat ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. Kalau kita
buka dalam ayat ini, paling tidak adik-adik semuanya bisa mengikut Nabi dengan 4 aktivitas. Ya, karena Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah, walladzina ma'ah, dan orang-orang yang mengikutinya. Siapa mengikutinya? Kita, umat Nabi Muhammad. Bagaimana kita mengikutinya? Pertama, asyidda alal kuffar, bersikap keras terhadap bentuk kekafiran. Ingat ya adik-adik, tidak bersikap keras terhadap orang kafir, tapi bersikap keras terhadap bentuk kekafiran. Yang dikerasin bukan orangnya, tapi yang dikerasin adalah perbuatannya. Jadi Pak Ustadz, berarti kita bersikap keras terhadap bentuk kekafiran. Iya, apa bentuk kekafiran itu? Kalau saya membaca dalam tafsir Al-Misbah yang dikarang oleh Muhammad Quraisy Shihab, salah satu level tertinggi dari kekafiran itu adalah asyirku billah, menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah itu level kekafiran, bentuk kekafiran yang paling tinggi. Makanya kita ini hidup di zaman yang modern, ya, kemudian di era yang milenial, nggak ada lagi yang namanya syirik-syirik, itu nggak ada. Adik-adik ini yang cewek, kayak mana ya, biar aku cepet dapat jodoh, udah jangan stres sekali. Ya, tetap aja itu, Pak Ustadz, muka aku nggak kayak kawanku itu cantik kali loh Pak Ustadz, muka aku biasa-biasa aja, kayak mana biar aku cepet dapat jodoh? Slow. Karena yang cantik sama yang jelek belum tentu duluan yang cantik laku. Ya, cocok? Yang banyakan laku duluan itu yang cantik apa yang jelek? Ya Allah. Partai jelek lagi bersuara. Memang kalau dilihat-lihat, memang betul itu. Yang banyak laku duluan tuh yang jelek-jelek, yang cantik-cantik itu lama lakunya. Contohnya dulu siapa? Syahrini. Syahrini udah tiap muncul di TV asal mengiklankan maju cantik, mundur cantik, maju mundur cantik. Udah, tapi dia lakunya lama. Ini baru-baru aja jadi laku, ya kan? Itulah, makanya jangan sok cantik. Lagian kalau orang cantik ini kenapa kok lama lakunya? Bertingkah. Dan banyak kali syaratnya. Asalnya mau lamar, Dek, ya bang, abang mau lamar adik. Betul bang? Betul Dek. Serius abang? Serius Dek. Abang kemarin naik apa? Itulah Dek, naik kap 70 tuh Dek. Adalah bang, cabut aja lah bang, gak level sama aku bang. Tapi kalau yang jelek dilamar, Dek, ya bang, adik, abang mau ngelamar adik. Betul bang? Betul Dek. Serius abang? Serius Dek. Betul kan bang? Betul. Ya udahlah bang, aku terima. Makanya kalian kalau mau ngelamar cepat diterima. Jangan yang cantik-cantik kalian lamar ya. Yang jelek-jelek aja. Kenapa kok gitu Pak Ustaz? Karena yang jelek dalam hatinya batin. Untung aja dia mau ngelamar aku. Iya. Kenapa gitu? Kita harus paham bahwa yang ganteng belum tentu kalian dapat jodoh yang cantik. Ingat kalian. Makanya jangan kalian sok ganteng. Karena yang ngejar-ngejar cewek cantik itu adalah laki-laki yang jelek. Kalian yang ganteng sok paten. Seluruh. Yang ganteng selalu aja. Salah, aku kan ganteng. Nanti cewek cantik itu, mau nyatu sama aku. Salah. Ternyata apa? Ternyata adik-adik, yang ganteng ini diem aja statis, sementara yang jelek dinamis. Yang jelek-jelek ini kan mikir dia, berkaca dia. Ku tengok mukaku ya Allah jelek. Kalau biniku hancur juga, kayak mana lah anakku ya Allah. Dan akhirnya dia bekerja keras untuk mencari istri yang cantik. Makanya kalau ada berfoto suami istri, nanti bapak mama kalian suruh foto, tengok rata-rata itu. Mana pasangannya? Rata-rata. Kalau nggak bininya yang cantik, suaminya yang jelek, atau sebaliknya suami ganteng, bininya jelek. Karena Allah adil. Makanya aku kalau ditanya, Ustaz ganteng? Enggak. Aku nggak mau dibilang ganteng. Karena nanti aku khilaf dapat yang jelek. Maka kalau aku ditanya, Ustaz ganteng? Enggak.
supaya saya berikhtiar mendapatkan istri yang alhamdulillah dapat. Udah, habis itu saya tanya sama istri saya, Umi, ya Abi ganteng Mi? Enggak. Sakit kali hatiku betul. Siapa lagi yang bilang aku ganteng kalau bukan istriku? Tapi kemudian istri Ustadz bilang apa? Abi memang nggak ganteng, tapi Abi manis. Jangan ini kalian. Coba ya, ini dari yang cewek jujur ya, jujur. Jangan ada dusta di antara kita. Setuju? Setuju? Coba sebutkan sama Ustadz, pilih yang mana? Yang ganteng apa yang manis? Bener kalian ya? Yang manis. Jadi kalian jangan sok ganteng. Ya, yang manis. Iya, kalau yang ganteng, tengok sekali, wih gantengnya. Tengok 2 kali, 5 kali aku tengok dia. Tapi kalau yang manis, tengok sekali, wih manisnya. Tengok lagi, ya Allah makin manis. Nah, jangan ada yang pakai susu. Laki-laki jangan ada yang pakai apa tuh pelet. Yang pelet-pelet.